Poin yang terakhir ya ini pembahasan guideline saya ini. Yang kemarin kita terakhir sudah membahas tentang difficult to treat Pseudomonas aeruginosa dan Stenotrophmonas maltophilia. Dan yang saat ini kita akan membahas tentang Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii atau yang bisa disingkat dengan CRAB, ya, CRAB infection. Ini sudah pertemuan kita yang ke-11 ya, alhamdulillah moga-moga bisa berlanjut dengan istiqomah ya. Bisa kita diskusi nanti pengmaterinya insya Allah bukan dari kami saja, berganti-gantian ya. Mungkin juga bisa berganti-gantian dengan sejawat yang lain, bukan mikro mungkin ya. Karena di sini kita tujuannya untuk saling diskusi dari berbagai perspektif ya tentang infeksi yang ada di sekitar kita. Jadi ini di guideline-nya diupdate setiap tahun ya, dan kemarin dipublish pada bulan Juli. Outline-nya jadi ada 7 section. Kemarin adalah section yang keempat. Sorry ya. Ya keempat dan keenam. Ini section yang kelima ya. Jadi kemarin sudah kita bahas SBL, AMPC, CRE, DTR, Pseudomonas aeruginosa, dan Stenotrophmonas maltophilia ya. Ada 6 ini yang kelima ya. Kemarin kita sudah gabungkan Pseudomonas dan Stenotrophmonas. Langsung saja, jadi di sini adalah section yang kelima yaitu Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii atau CRAB infection. Yang ini memang sangat sering ditemui di spesimen klinis ya, terutama di ICU ya. Baik itu dari pneumonia atau dari luka gitu ya. Ini sangat sering menjadi eh, organisme yang terrecovery dari sampel klinis. Dan kalau di beberapa section yang sebelumnya itu eh, dia pembahasan guideline ini berdasarkan beberapa diagnosis klinis ya. Diagnosis seperti uncomplicated eh, cystitis ya, kemudian complicated UTI dan kemudian yang non UTI. Tapi kalau mulai dari yang kemarin ya, Pseudomonas, kemudian Acinetobacter ini dan Stenotrophmonas, dia hanya membahas yang moderate to severe infection. Ini beberapa alasan kenapa Grab infection ini menjadi cukup sulit dalam penanganannya. Yang pertama karena ini termasuk sangat sering terrecovery yang tadi sudah kami sampaikan ya. Namun eh, yang menjadi catatan adalah belum tentu kalau kita temukan bakteri ini adalah merupakan eh, causative agent. Jadi bisa jadi hanya sebagai colonizer, kolonisasi ya. Terutama pada beberapa yang memang memiliki underlying host factor ya. Misalkan penggunaan ventilator itu sangat sering terjadi kolonisasi dari bakteri ini di eh, ventilator tersebut ya. Namun kalau disertai dengan gejala klinis ya, kita tidak ragu untuk menegakkan ini sebagai causative agent. Nah, juga pada pasien luka bakar, ya. Luka bakar kemudian di swab, nah ini sering terjadi recovery dari bakteri ini. Kemudian eh, kalau misalkan kita temukan bakteri ini, biasanya kan pada pasien ICU ya, pada pasien yang memang critically ill, dan ketika kita sudah berikan terapi dan tidak membaik, bisa jadi karena memang penyakitnya memang sudah berat ya, bukan berarti ini sebagai infeksi gitu. Jadi memang perlu kolaborasi ya dengan eh, kami di mikrobiologi karena dari spesimen tuh biasanya kelihatan apakah ini sebagai kausatif atau bukan. Contohnya dari spesimen respiratori itu pastinya ada gambaran sel darah putih ya yang cukup dominan pada pemeriksaan mikroskopis dan juga adanya seperti apakah ada kontaminasi dari bakteri lain ataukah tidak ya. Itu juga terlihat dari laboratorium dan kadang sayangnya tidak dilaporkan di laporan yang diterima oleh teman-teman klinisi karena memang itu cukup kompleks dan panjang untuk dituliskan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sudah kita temukan CRAB ini, maka biasanya dia antibiotik-antibiotik lain itu sudah resisten juga ya. Dan yang biasanya bisa digunakan untuk well tap
Acinetobacter baumannii itu sudah tidak bisa. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa untuk standard of care-nya itu belum betul-betul established ya. Karena memang penelitian yang cukup terbatas, terutama penelitian-penelitian yang clinical trial, yang randomized itu sangat terbatas. Dan sedangkan di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia ini kejadiannya tinggi, tapi penelitiannya belum banyak. Langsung saja, jadi format dari guideline ini memang berdasarkan pertanyaan ya, seperti di guideline-guideline yang tahun sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ada 10 pertanyaan untuk section CREP ini. Yang pertanyaan pertama adalah apa terapi yang secara umum diberikan ketika ada infeksi CREP? Maka suggestion dari tim ITSA itu adalah yang mengandung kombinasi dari sulbactam base. Ya. Jadi ini cukup unik untuk bakteri ini ya. Biasanya dia sulbactam dia bisa resisten, tapi masih bisa digunakan sebagai kombinasi gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu ada beberapa obat yang kombinasi sulbactam seperti ampicillin sulbactam ya. Kemudian ada cefoperazone sulbactam. Ya, cefoperazone sulbactam tapi di sini tidak dibahas ya. Nah, di sini yang diutamakan adalah obat yang generasi baru dari sulbactam, yaitu kombinasi sulbactam durlobactam. Ya. Jadi ini dua-duanya adalah obat inhibitor. Biasanya kan kalau beta lactam itu obatnya kalau dikombinasi dengan beta lactamase inhibitor itu ada beta lactamnya dan ada beta lactamase inhibitor untuk menginhibisi enzim yang dikeluarkan dari bakteri, begitu ya, enzim beta lactamase. Tapi pada sulbactam durlobactam ini adalah dua kombinasi dari sama-sama inhibitor beta lactamase. Nanti akan ada penjelasan di ini ya, di guideline-nya nanti sedikit kita bahas. Dan ini disarankan untuk dikombinasi dengan carbapenem. Jadi bisa imipenem dan meropenem walaupun itu resisten hasilnya, gitu ya. Kemudian alternatif, kalau ini kan obat yang kita bahkan belum pernah jumpai ya di Indonesia, sulbactam, durlobactam itu kita belum jumpai, tidak tahu apakah sudah masuk di apa namanya yang bisa kita pesan ataukah tidak di rumah sakit. Jelasnya ini ada obat yang masuk golongan terbaru. Alternatifnya ini adalah ampicillin sulbactam. Ini sehari-hari bisa kita temui ya. Dan hasil antimikrobial sensitivity-nya biasanya ada. Dan diberikannya dalam bentuk high dose. Jadi kalau kita temui ampicillin sulbactam kan biasanya terdiri dari kombinasi dua itu ya, ampicillin dan sulbactam itu sendiri. Ampicillinnya biasanya 2 gram, sulbactamnya biasanya 1 gram. Nah, biasanya normal itu diberikan kalau nggak salah tiap 8 jam itu sulbactam base-nya 1 gram. Jadi total dalam sehari 3 gram. Nah, ini dia disarankannya 3 gram, 9 gram. Jadi 3 kali lipatnya. Jadi kalau di total menjadi 27 gram ya dalam ampicillin sulbactam. Itu memang cukup menjadi tantangan ya karena memang biaya juga bakal meningkat. Tapi kalau kita berikan antibiotik yang lain dengan hitungan biaya yang sama, mungkin tingkat kesembuhannya juga akan uh, berpengaruh ya. Jadi kalau secara total cost-nya bisa jadi bisa hampir sama kayak gitu. Tapi ini ACC-nya cukup challenging ya karena di beberapa center kami sempat diskusi ya ini pernah menggunakan saran ini tapi ditolak oleh ketentuan di rumah sakit lokal tersebut kayak gitu. Nah, ini kalau tidak ada sulbactam, durlobactam bisa menggunakan ampicillin sulbactam dengan high dose dan dikombinasikan dengan antibiotik yang direkomendasikan ini adalah 3 jenis ya, yaitu polymyxin B. Polymyxin B itu bukan colistin ya. Kalau colistin itu polymyxin A. Polymyxin B itu ya polymyxin B. Ya. Kalau polymyxin A itu adalah colistin. Jadi yang disarankan lebih ke polymyxin B. Kemudian golongan tetrasiklin bisa minosiklin atau tigesiklin dengan prioritasnya lebih ke minosiklin karena hasil sensitivitasnya untuk tigesiklin tidak ada cut off sampai dengan sekarang ya. Untuk yang standar belum ada, sedangkan minosiklin ada. Itu saja sih bedanya. Tapi untuk efektivitasnya dari beberapa bukti
Hampir sama, minocycline dengan tigecycline. Kemudian cefidrokol, nah, ini juga high end ya, cefalosporin yang high end generasi kelima, ini juga cukup sulit untuk ditemukan ya. Yang mungkin kalau di Indonesia bisa ditemukan, tapi itu juga sangat butuh diskusi ya dengan tim PPRA terutama yaitu tigecycline biasanya. Tapi tigecycline kurang bagus kalau terjadi infeksi pada aliran darah ya, sepsis ya, dan aliran darah yang lain seperti eklapsi itu tidak efektif karena dia bekerjanya cepat sekali untuk ketika sudah diinjeksikan dia langsung tersebar ke jaringan. Nah, kalau untuk pneumonia ada kemungkinan masih bisa. Walaupun kalau nanti kita baca ada beberapa bukti angka kematiannya juga cukup tinggi sih. Itu izin kami bahas dari ininya ya, beberapa bukti dari suggestion ini. Jadi cukup panjang memang di sini akan dijelaskan beberapa bukti ilmiah ya kalau di rasionalnya ini. Mungkin nanti secara jelasnya bisa kita download di webnya ITSA atau yang sudah kami share di grup ya waktu itu. Jadi beberapa studi memang menunjukkan bahwa sulbaktam ini memiliki aktivitas yang unik untuk Acinetobacter baumannii atau AJIBA ya. Baik itu secara in vitro, secara dia di in animal ya, kemudian pada uji klinis ya. Kemudian eh, di beberapa clinical trial di sini ada 7 ya. Ada satu saja sih memang yang dia cukup bagus secara bukti bahwa pemberian hydrosulbactam ini dikombinasikan dengan obat yang lainnya ada suatu improvement dari klinisnya ya, dibandingkan dengan yang terapi standar yang lain gitu ya. Kemudian bisa dikombinasikan dengan polymyxin B, tadi sudah kami sampaikan. Sedangkan untuk fosfomisin dan rifampin ini tidak disarankan ya. Beberapa memang ada yang mencoba pemberian fosfomisin ya pada infeksi ajiba ini. Tapi kalau kita lihat di tabel CLSI, fosfomisin ini sebenarnya adalah suatu intrinsik resisten dari Acinetobacter baumannii. Jadi kadang-kadang kalau kita uji di laboratorium ya, kita punya diffusion untuk fosfomycin, hasilnya memang dia cukup lebar, tapi jelas tidak ada cut off-nya. Dan kita kadang di laboratorium disamakan dengan cut off bakteri yang lain, misalkan Enterobacteriaceae, ya itu ada cut off-nya, tapi hanya untuk urin ya. Nah, kemudian kita simpulkan sensitif kemudian. Dan kemudian dibaca oleh klinisi dan kemudian dipakai. Dan ternyata secara eh, klinis tidak membaik karena memang dia bakteri ini adalah intrinsik resisten pada fosfomycin. Kemudian rifampin tadi nanti ada pembahasan sendiri di question number berapa di bawah nanti 9 ya nanti bahwa kenapa kok rifampin juga tidak disarankan untuk diberikan. Jadi ini juga ada clinical trial yang cukup besar yang menunjukkan bahwa kombinasi antara carbapenem dan colistin ini tidak cukup bagus untuk terapi Krabs infection. Kemudian ini ya eh, namanya juga carbapenem resisten ya. Carbapenem resisten berarti meropenem dan imipenemnya harusnya resisten atau minimal intermediate ya. Itu tidak disarankan sebagai base dari terapi ya. Kadang kan kita masih mikir dicoba aja gitu ya untuk base terapinya meropenem dinaikkan dosisnya. Ternyata di sini tidak disarankan ya. Kecuali dikombinasikan pada yang tadi sudah kita bahas yaitu dengan sulbactam durlobactam. Jadi kalau untuk di sini disampaikan memang untuk ampicillin sulbactam high dose dia juga tidak termasuk dalam rekomendasi bisa dikombinasi sebenarnya dengan meropenem yang high dose atau extend infusion ya. Di sini hanya sulbactam durlobactam. Tapi ini penggunaannya memang di Amerika ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia cukup sulit untuk betul-betul strict pada guidance ini ya. Kemudian nebulisasi antibiotik juga tidak disarankan
Walaupun di guideline ITSA yang 2016 ya pada terapi VAP yang memang harusnya dia akan diupdate pada tahun ini, dia ada satu poin yang bisa sebagai ajuvan ya untuk nebulizer antibiotik ini. Tapi di guideline ini disampaikan tidak disarankan karena tidak ada keuntungan yang signifikan ya dari pemberian nebulisasi ini. Itu kemudian kita berlanjut pertanyaan yang kedua, sebenarnya sudah mencakup di pertanyaan satu tadi ya. Jadi apakah peran dari pemberian sulbactam durlobactam pada terapi Graft infection? Nah, di sini jawabannya adalah dia adalah pilihan terapi memang sulbactam durlobactam ini dan disarankan tetap untuk dikombinasikan dengan imipenem atau meropenem ya kayak begitu. Nah ini sebenarnya ada cut off-nya untuk diujikan ya sulbactam durlobactam. Tapi kalau misalkan dia sensitif pun sebaiknya tetap dikombinasikan dengan golongan karbapenem ini. Ini rasionalnya. Jadi ini memang barusan saja ya, baru belum lebih 2 tahun ya, setahun lebih di approve oleh FDA. Sulbactam, sulbactam jelas belum masuk di Indonesia ya. Kalau baru Mei 2023 ini. Ini dua-duanya adalah sulbactam inhibitor beta laktamase, durlobactam juga. Tapi Dolobactam ini yang lebih baru ya. Dan dia bisa menghambat yang cukup luas ya. Kelas A, kelas C, dan kelas D ini beta lactamase yang sering ada pada Acinetobacter baumannii ya. Khususnya adalah kelas D. Ini yang cukup extend ya untuk menghidrolisis karbapenem. Oksa 23, oksa 24 ini sering kita temukan menghasilkan karbapenamase yang menghidrolisis karbapenem. Namun untuk kelas B ini tidak bisa ya diinhibisi oleh Durlobactam ini. Untungnya kelas B ini tidak banyak diproduksi oleh Ajiba. Tapi beberapa bukti di Indonesia kadang juga kita temukan NDM ini pada Ajiba. Pada penelitian kami kemarin di Sutomo juga ada beberapa isolat yang menghasilkan NDM dari Ajiba. Kemudian Durlobactam ini uh, ini ya membantu sulbactam itu sendiri ya. Jadi sulbactam ini yang sebagai terapi utama sebenarnya. Sulbactam ini dia akan mencapai pada PBB dari Acinetobacter baumannii ya. Jadi penicillin binding protein. Fungsinya adalah dengan adanya PBB ini akan terbentuk dinding sel dari suatu bakteri. Jadi sulbactam ini dihindari terjadi hidrolisis oleh beta laktamase tadi ya yang banyak ini. Kelas A, kelas C, kelas C ini diinhibisi oleh durlobactam sehingga sulbactam bisa mencapai targetnya. Dan ini adalah dosisnya adalah 1 gram sulbactam dan 1 gram durlobactam diberikannya setiap 6 jam dan secara extension ya 3 jam. Sorry ada kendala tadi. Izin saya lanjutkan ya. Sudah nampak ya. Kami lanjutkan. Jadi ini dosisnya. Jadi dari penemuan ya memang diuji 90% dari isolat Ajiba ini dia masih sensitif ya terhadap surbactam durlobactam ini dengan FDA dan CLSI breakpoint ya. Jadi memang masih bagus banget dalam terapi Ajiba ya. Beberapa clinical trial pada pneumonia dan bloodstream infection itu sudah dilakukan dan ada hasil bahwa memang dia cukup bagus ya. Outcome-nya cukup bagus, mortality-nya sangat rendah ya, 19% dibanding dengan colistin 32% ya, colistin base. Jadi cukup jauh. Kemudian kesembuhannya juga lebih tinggi daripada yang colistin group ya 62%. Kemudian respon mikrobiologisnya juga dia lebih tinggi ya, lebih banyak 68% dibanding dengan 42% pada colistin dan nephrotoxicity-nya juga sangat rendah 13.
30%, cukup rendah dibandingkan dengan colistin. Kalau kita tahu colistin itu sangat nephrotoxic. Itu kemudian beberapa keuntungan ya kalau dia ada penambahan karbapenem. Caranya imipenem ini sebenarnya belum terlalu jelas. Tapi di beberapa studi bahwa pemberian karbapenem ini bisa menurunkan MIC dari sulbactam durlobactamnya 1 sampai 2 kali lipat ya. Jadi MIC-nya lebih rendah dan lebih poten harusnya. Kemudian ini cara kerjanya dari sulbactam. Jadi sulbactam itu punya target PBB khususnya adalah PBB 1 dan PBB 3. Ini adalah target dari sulbactam yang dia cukup unik pada acibar. Sedangkan imipenem dia mengikat atau dia menarget dari PBB 2. Jadi cukup beda dengan sulbactam sehingga dia lebih multiple beta lactam yang di target. Kemudian disarankan memang sebagai adjuvan terapi ya ada pemberian karbapenem ini karena beberapa data tersebut. Meropenem juga bisa diberikan di beberapa studi di sini ya disampaikan karena dia hampir sama dengan imipenem, sama-sama karbapenem ya. Kemudian eh, kalau dia harus dalam jangka waktu lama bisa untuk dihentikan ya untuk pemberian meropenem atau imipenemnya kalau sudah ada hasil perbaikan klinis. Kemudian kalau dia terjadi suatu resistensi terhadap obat sulbactam durlobactam ini, kemungkinan akan ada mekanisme MBL biasanya, ya. Ada kelas B beta lactamase atau ada mutasi dari PBB 3 yang sebagai target dari sulbactam tadi. Kemudian kalau ini resisten, maka pemberian terapinya adalah yang non sulbactam base disarankannya, yaitu cefiderocol, minocycline, tigecycline, dan polymyxin B. Itu kemudian pertanyaan yang ketiga, eh, bagaimana peran dari pemberian terapi ampicillin sulbactam pada terapi Kreb infection. Jadi bisa sebagai terapi alternatif ya kalau kita tidak punya sulbactam durlobactam, kita berikan ampicillin sulbactam yang high dose dan ini harus sebagai satu dari 2 terapi yang kita gunakan, artinya kombinasi. Bisa dikombinasikan dengan obat-obat jenis yang lain ya. Tadi sebutkan ya bisa minocycline atau tigecycline atau polymyxin B. Jadi kalau kita nggak punya sulbactam bisa menggunakan itu. Ampicillin sulbactam yang high dose minimal 9 gram ya. Pemberian sulbactam komponennya itu 9 gram. Jadi biasanya memang ampicillin sulbactamnya juga resisten pada hasil kultur kita. Tapi itu masih bisa kita gunakan dengan dosis tinggi. Tadi kalau di jumlah memang ini kan dalam satu sediaan ampicillin sulbactam, sulbactamnya 1 gram ya. Dari 3 gram itu dia 1 gram. Jadi berikannya adalah 3 kali lipat dari dosis biasa anular. Ya, total sehari 27 gram untuk ampicillin sulbactam. Ini cara kerja sulbactam tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi dia membuat kondisi jenuh pada PBB 1A, 1B, dan PBB 3 sehingga tidak bisa terbentuk suatu rantai dari dinding sel ya. Gitu. Ini cukup unik pada aciba, tidak bisa diterapkan pada bakteri lain misalkan Pseudomonas, tidak bisa. Dia khas pada aciba. Ini buktinya dari beberapa penelitian memang ketika dia mendapatkan 9 gram sulbactam, dia bisa mencapai kecukupan dari FT lebih dari MIC. Jadi 40 sampai 60% ini yang ditargetkan. Jadi walaupun dia resisten ya, MIC di sini adalah resisten, maka bisa kalau ada duoflurofakta memang lebih bagus ya. Lebih bagus sehingga bisa menghambat ACD beta lactamase sehingga dia tetap bisa bekerja sulbactamnya di target PBB-nya
Kalau dia tidak ada sulfaktam ya kita gunakan ampicillin sulfaktam. Ini tadi yang sudah kami sebutkan. Ya, sekitar 27 gram ampicillin sulfaktam diberikannya extended infusion sekitar 3 sampai 4 jam setiap 8 jam. Itu kemudian memang dia tidak banyak yang sensitif ampicillin sulfaktam ya. Jadi kurang dari 50%. Krep itu adalah sensitif ya. Dan kalau dia pada standar dos, memang belum ada data yang mendukung cukup kuat bisa diberikan walaupun dia sensitif. Jadi ada yang sensitif memang, tapi pada karbohidrat resisten tetap disarankannya adalah high dose kalau di sini. Ya. Kemudian kalau yang guideline 2023 setahu saya ya, sama-sama dikeluarkan oleh ITSA untuk gram negatif, itu dia ada range-nya minimal 6 sampai 9 gram sulfaktam. Tapi di 2024 ini dia disampaikannya 9 gram. Nah, yang 6 gram itu didasarkan penelitian ini ya, 2021 meta-analisis bahwa total minimal 6 gram itu bisa digunakan sebagai base of combination dengan obat yang lain. Ya, ini terbukti menurunkan angka kematian. Nah, ini juga ya. Jadi angka kematiannya eh, kalau ini dibandingkan ya dengan sulfaktam, dibandingkan dengan terapi yang lain, dengan yang kolistin, contohnya ini kolistin, ini dengan sulfaktam, jadi memang lebih rendah ya angka kematiannya. Kemudian ini penelitian yang lain, 82% kolistin, 42% sulfaktam base. Jadi kelihatan dia lebih rendah angka kematian dengan sulfaktam base. Walaupun dari empat ini ya, satu, dua, tiga, empat, oh lima ya. Lima ini hanya ada satu yang dia secara statistik signifikan. Tapi kalau kita lihat angkanya memang cukup berbeda ya. Bisa jadi tidak signifikan, bukan karena memang dia tidak signifikan betul, tapi karena biasanya sampelnya perlu diperbesar atau dia homogenitasnya juga perlu ditingkatkan gitu. Jadi ini adalah suatu eh, penelitian in vitro juga ya, animal dan clinical data memang bisa kita berikan ampicillin sulfaktam high dose dan itu disarankan oleh panel IITSA dikombinasi dengan agen yang lain ya, yang sensitif atau yang bisa digunakan seperti golongan tetrasiklin atau polymyxin B atau cefiderocol ya. Pertanyaan yang keempat, apa, apakah ada satu peran kalau diberikan terapi kombinasi ya? Dari tadi pertanyaan awal memang jawabannya adalah memang perlu diberikan kombinasi itu. Jadi tidak monoterapi tapi memang kombinasi. Walaupun juga ampicillin sulfaktamnya tadi contohnya ya, itu sensitif juga kita perlu diberikan kombinasi kalau dia karbapenem resisten. Nah, ini dikombinasi sampai dengan ada perbaikan klinis. Ya. Kalau di pertanyaan yang keempat ini khususnya adalah membahas tentang perbaikan klinisnya. Karena memang belum ada suatu bukti yang cukup luas dan meyakinkan bahwa satu single antibiotik saja sudah cukup untuk Krep ini. Nah, ini kalau misalkan ada prolong terapi pada osteomyelitis contohnya, itu bisa step down kalau sudah ada perbaikan. Itu memang di sini ada beberapa penelitian membandingkan kombinasi dengan monoterapi. Beberapa penelitian tersebut hasilnya juga sangat beragam. Ya, bisa karena beberapa faktor ya. Jadi cukup sulit untuk disimpulkan dari penelitian tersebut. Jadi ini contohnya ada 7 penelitian di sini ya. Kombinasi dibandingkan dengan eh, yang monoterapi. Jadi hanya ada satu penelitian yang dia menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kombinasi itu ada keuntungan yang potensial ya, dari 7 ini contohnya. Kemudian dari 7 tadi tidak ada eh, apa ini yang melibatkan polymyxin B. Jadi sebagian besar memang memakai colistin dari penelitian tersebut. Kemudian untuk pemberian sulfaktam juga hanya satu penelitian dari 7 tadi.
Kemudian sampel size-nya juga kurang besar. Jadi ini beberapa buktinya bahwa kombinasi dengan apa namanya monoterapi dia tidak terlalu berbeda ya, tapi di sini colistin base ya, bukan polymyxin B. Kemudian ini juga colistin base, kemudian ini juga colistin base. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini juga colistin base dibandingkan dengan colistin saja. Ini kombinasi dengan fosfoisin, dia tidak terlalu berbeda. Nah, ini eh, ada untuk terapi monoterapi dengan colistin kombinasi meropenem juga tidak berbeda jauh. Jadi masih ini ya colistin base bagian besar. Ini juga colistin kombinasi dengan meropenem ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya 46% dengan 42%. Tidak membaik survival rate-nya. Kemudian ini juga colistin base bandingkan dengan high dose sulbactam. Nah, ini yang cukup berbeda ya. Di sini adalah untuk eh, colistin saja 16% yang membaik. Sedangkan yang 70% adalah colistin dikombinasi dengan high dose sulbactam. Ini 8 gram ya sulbactam. Ini sangat berbeda jauh dan secara statistik signifikan. Ini yang satu dari 7 tadi yang dimaksud, yang hanya satu saja. Tapi ini mengandung sulbactam ya. Yang lain-lain tidak ada tadi penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian mortalitasnya juga dia cukup berbeda ya. Ini yang kolistin saja 63%. Yang ini adalah kombinasi dengan sulbactam 50%. Penelitian ini juga tidak di blinded ya, jadi masih unblind, jadi kurang begitu baik banget ya. Itu kemudian kesimpulannya panel dari ITSA menyarankan untuk kombinasi terapi ya, karena beberapa alasan. Jadi colistin, kemudian rifampin itu tidak secara rutin kita bisa temukan sehari-hari dari clinical practice ya. Jadi ini cukup sulit untuk didapat. Sebaiknya kita berikan kombinasi sulbactam base gitu ya. Kemudian sulbactam durlobactam memang ada beberapa bukti bisa digunakan sebagai single agent. Secara in vitro dia kelihatan bagus ya, tapi tetap disarankan untuk kombinasi minimal dua. Karena belum ada penelitian yang selain in vitro ini, secara klinis juga belum ada penelitian yang mendukung. Kemudian pada infeksi yang high burden seperti pneumonia, sepsis, nah itu memang biasanya pasien yang critically ill, ya, jadi sebaiknya memang dikombinasikan karena angka kematiannya tinggi, resikonya juga sangat tinggi untuk memburuk. Ya, jadi disarankan kombinasi dengan tiga dari ini ya pilihannya. Tetrasiklin derivatif ya bisa minocycline atau tigecycline, kemudian polymyxin B atau civitrol. Dikombinasikannya dengan ini ya high dose ampicillin sulbactam. Itu kemudian perlu kita ketahui juga bahwa polymyxin B itu adalah jenis polymyxin yang dia tidak terlalu bisa bekerja pada kondisi pasien yang CKD ya. Kemudian minocycline, golongan tetrasiklin juga dia tadi sudah kami sampaikan sangat cepat menuju ke jaringan sehingga tidak baik di serum, tidak terlalu tinggi konsentrasi di serum dan tidak direkomendasikan pada infeksi pada aliran darah. Ini pertanyaan selanjutnya, the role of polymyxin. Jadi polymyxin B di sini dikhususkan ya, polymyxin B bukan E, bukan colistin. Polymyxin B itu bisa sebagai pilihan terapi untuk graft infection. Tentunya dengan kombinasi ya. Beberapa bukti memang secara teoritis ya, polymyxin B itu
dia kurang bagus untuk di urin ya. Jadi kalau kolistin bagus buat urin. Jadi kolistin tidak bagus untuk uh, infeksi aliran darah, sedangkan polymyxin B dia tidak bagus untuk urin. Kemudian polymyxin ini tidak punya cut off memang untuk menentukan dia sensitif, jadi maksimal hanya intermediate. Karena dia sangat toksik, toksik ya, terutama untuk ginjal. Nah, kalau misalkan dia ada hasil yang MIC-nya di atas 2 atau resisten, nah itu memang dia kadang-kadang dari hasil pemeriksaannya yang agak bermasalah. Nah, kalau misalkan dia ada hasil ini ya mungkin sulit untuk digunakan juga ya polymyxin ini. Kemudian tidak disarankan untuk monoterapi. Tadi beberapa penelitian yang sudah kita baca, dia hasilnya kurang bagus memang. Baik itu juga dikombinasi juga kurang bagus untuk terutama kolistin ya terutama. Kalau polymyxin B bisa digunakan tapi tetap kombinasikan. Itu kemudian ini ya angka kematiannya cukup tinggi pada kolistin monoterapi yaitu 46%. Cukup tinggi. Pertanyaan selanjutnya, derivatif dari tetrasiklin diantaranya adalah minosiklin dan tigesiklin. Itu bisa kita gunakan sebagai kombinasi dari dua yang akan kita berikan ya, salah satu dari dua itu. Dan minosiklin lebih disukai karena dia pengalaman penggunaannya lebih lama ya, lebih ada pengalaman klinis yang diteliti ya. Dan untuk breakpoint menentukan sensitivitasnya juga ada. Sedangkan tigecycline tidak ada untuk Acinetobacter baumannii tigecycline belum ada baik itu di JLSI atau FDA bahkan atau UK untuk Eropa juga tidak ada. Ini rasionalnya, jadi memang dia ada bukti bahwa tetracycline itu bisa ada aktivitas untuk PrEP ya, terutama dalam minocycline, tigecycline, dan eravacycline. Ada beberapa resistensi untuk obat ini memang dan agak sulit untuk ditegakkan karena apa ya? Ini hipotesisnya karena adanya efflux pump dari bakteri, overexpression dari RND type transporter ini. Kemudian ini tadi yang sudah kami sampaikan tidak digunakan untuk terapi infeksi aliran darah karena dia eh, apa ini kurang bagus di serum dan juga di urin ya. Polymyxin B tidak bagus untuk urin. Tapi kolistin ya cukup bagus kalau kolistin. Sorry, kok ini membahas kolistin. Tetrasiklin ya, tetrasiklin dia terutama di serum dan urin tidak banyak, konsentrasinya tidak tinggi ya. Hanya di jaringan terutama. Kemudian tidak disarankan untuk monoterapi pada terapi aliran darah. Ini memang minocycline lebih lama ya, 1960 sudah ditemukan dan dia ada secara oral dan IV-nya ada. Ini beberapa penelitian. Memang pada pemberian yang dosis biasa ya, cukup suboptimal lah. Di sini disampaikan dia kurang maksimal dalam pemberiannya. Tapi kalau dia ditingkatkan apa ini konsentrasinya, dia menjadi lebih optimal ya. Jadi lebih bagus. Ini ini juga ada keterangan di sini bahwa breakpoint di CLSI biasanya MIC di bawah 4 itu dikatakan sensitif ya. Tapi ternyata eh, di penelitian MIC 2 sampai 4 ini kan sebenarnya sensitif ya. Tapi pemberiannya hasilnya suboptimal ketika diberikan pada pasien ya. Jadi perlu ada caution kalau misalkan ada MIC yang sudah sekian ya. Sekian. Jadi bisa cukup overestimation pada pemberian kesimpulan sensitif pada isolat-isolat yang MIC-nya mepet. Itu kemudian kesimpulan dari penelitian-penelitian yang sudah ada tentang obat tetrasiklin ini pada terapi KREP cukup terbatas karena beberapa alasan ini, tapi masih bisa digunakan ya berdasarkan kesimpulan dari panel bisa diberikan dengan high dose ya. Biasanya kan 100 ya. Kalau di sini adalah 200 high dose. 100 miligram 2 kali sehari.
dan harus dikombinasi. Kemudian tiga siklin, ini tadi sudah kami sampaikan, tidak ada breakpointnya. Dan kalau kita punya minosiklin hasilnya sensitif, belum tentu tiga siklin juga sensitif. Kalau minosiklin biasanya beberapa alat ngeluarin ya, sensitif ya atau resisten. Tapi itu tidak bisa kita gunakan untuk tiga siklin karena ada beberapa perbedaan eh, susceptibilitas ya, tidak selalu sama. Kemudian ini tiga siklin dari beberapa bukti berhubungan dengan tingkat kematian yang tinggi, tapi penelitian ini tidak hanya eksklusif pada pneumonia Kreb, ya. Nah, di sini adalah memang sampelnya pneumonia, tapi tidak khusus pada yang penyebabnya adalah Kreb. Tapi itu menunjukkan angka mortalitas yang cukup tinggi. Kemudian high dose, kalau kita berikan high dose, kalau ini kan dia dosis biasa ya, 100 miligram 2 kali sehari. Nah, kalau dia berikan high dose, nah ini cukup bagus sudah. Mortalitasnya tidak terlalu berbeda dengan komparatornya. Jadi dosisnya hanya 200 ketika dosis awal loading dilanjutkan dengan 100 miligram tiap 12 jam. Itu kemudian ya ini high dose ya, diberikan high dose ini efek sampingnya adalah mual. Kemudian eravacycline ya. Eravacycline memang secara in vitro dia lebih bagus ya kelihatannya. 2 sampai 8 kali lipat lebih rendah MIC-nya dibandingkan tiga siklin untuk secara in vitro terhadap isolat Krebs. Tapi ternyata dia tidak terlalu efikasinya bagus ya, yang betul-betul secara klinis. Jadi tidak disarankan untuk sebagai pilihan utama ya pada golongan tetrasiklin ini. Jadi ketika tidak ada obat yang lainnya dari golongan tetrasiklin, masih bisa digunakan ya. Ya, dia dibatasi, kalau yang lainnya nggak aktif atau nggak ada, bisa digunakan. Tapi tidak masuk dalam rekomendasi untuk dipilih utama. Dan ada juga omadasiklin. Omadasiklin ini ternyata tidak terlalu bagus ya untuk graft infection. Jadi tidak disarankan untuk golongan yang ini, omadasiklin. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, cefiderocol. Cefiderocol ini high end cephalosporin ya, yang dia menggunakan cidropor apa ini ion besi sebagai fasilitatornya. Nah, ini bisa digunakan tapi terbatas ya. Di sini disarankan kalau terapi-terapi dengan obat yang lainnya dia terjadi suatu refraktor infeksi yang sama, itu bisa digunakan atau resisten terhadap obat yang lain bisa digunakan. Tapi tetap dikombinasikan. Ini beberapa rasionalnya. Jadi memang angka susceptibilitasnya, sensitivitasnya tinggi ya 95%. Cut off-nya 4 di bawah sama dengan 4 mikrogram per ml. Nah, ini tapi metode untuk pemeriksaannya ini cukup apa ini menyulitkan ya atau tidak reproduktivitasnya kurang baik. Kalau diulang bisa jadi dari S menjadi R gitu ya, dari sensitif menjadi resisten ya. Kemudian adanya juga heteroresisten, jadi hasilnya sensitif tapi beberapa strain dari bakteri tersebut ada yang resisten gitu. Eh, Hasilnya sensitif tapi ada beberapa dari strain eh, subpopulasinya adalah resisten. Itu kemudian Cefiderocol PKPD-nya dia memang cukup bagus ya untuk menghasilkan aktivitas bakterisidal, tapi gambarannya cukup beragam ya dari satu penelitian dan penelitian yang lainnya cukup bervariasi. Kemudian angka mortalitasnya ini cukup tinggi pada pemberian Cefiderocol 49% dibandingkan dengan terapi yang lainnya. Kalau di sini ada polymyxin base itu 18% saja. Jadi cukup berbeda jauh. Ada yang bocor ya suaranya.
Oh, Pak Nadib. Oke, saya lanjutkan. Jadi eh, tidak terlalu bagus untuk digunakan sebenarnya. Kemudian ini mortalitasnya untuk pemberian Sevofluracol memang cukup rendah dibandingkan dengan colistin base 34%. Dan kalau terjadi suatu rekurensi, ini pada apa ini pemberian Sevofluracol bisa terjadi lebih tinggi ya, 17% terjadi rekurensi dari infeksi Krab. Itu kemudian ada resistensi pada Cefidrocol ini pada 50% isolat ketika terjadi rekurensi tersebut. Jadi bisa menjadi sebelumnya sensitif menjadi resisten ya ternyata di sini. Itu tapi tetap dari panel bisa memberikan ini Cefidrocol sebagai komponen terapi, tapi with caution ya. Perlu perhatian dalam follow up-nya dari pasien, apakah ada perbaikan klinis ataukah tidak. Ini kemudian sebaiknya dibatasi ya pemberian Ceftriaxone ini tidak secara langsung diberikan. Kalau dia hasil antibiotik yang lainnya dia resisten atau tidak ada, baru bisa kita berikan. Itu kemudian hampir terakhir ini pertanyaan yang ke-8. Bagaimana peran dari pemberian karbanem extended infusion? Apakah bisa? Ternyata tidak disarankan dari panel ini kecuali dengan kombinasi sulbactam durlobactam. Ini rasionalnya. Jadi apa ini memang kalau di beberapa penelitian di sini ada dua ya. Eh, Kombinasi meropenem memang dia gambarannya cukup membuat baik pada pasien. Di sini ada meropenemnya ya, meropenem abisul minocycline, ini ada meropenem abisul sulbactam dan polymyxin B. Ini hasilnya memang cukup favorable, cukup bagus ya. Tapi kalau misalkan ketika kita analisis lebih lanjut, ini clinical outcome-nya tidak terlalu nampak ya. Kalau dia dikombinasikan dengan colistin. Walaupun hasilnya secara in vitro dia ada sinergi antara colistin dan meropenem. Itu kemudian imipenem eh, pada isolat yang resisten meropenem ini kadang imipenem masih bisa dilihat ada aktivitasnya, ya, masih bisa untuk menjadi pilihan. Tapi kalau MIC-nya sudah sangat tinggi, ya sama aja ya. Untuk meropenem dan imipenem tidak ada hasil yang cukup bagus untuk dalam pemberian terapi. Kecuali pada kombinasi dengan sulbactam durlobactam yang memang disarankan oleh panel. Dan yang kesembilan, rifampicin atau golongan rifamicin, kalau di Indonesia rifampicin, kalau di Amerika rifampin, ini tidak disarankan ya untuk terapi Kreb. Di sini memang ada beberapa data yang menyebutkan kalau rifabutin itu cukup bagus dibandingkan dengan rifampin ya. Tapi eh, secara kesimpulan dia eh, di sini adalah tidak terlalu ada survival benefit, survival rate-nya tidak membaik pada kombinasi rifampicin dibandingkan dengan yang tidak ada kombinasi rifampicin ya pada colistin based treatment. Walaupun rifabutin ini tidak ada ini ya penelitian yang lebih lanjut untuk pemberian rifabutin sebagai kombinasi terapi. Jadi panel tidak menyarankan pemberian rifampicin. Dan yang terakhir, ini hampir sama dengan pertanyaan yang pada kemarin ya, Pseudomonas aeruginosa. Pemberian nebulisasi antibiotik. Nah, ini tidak disarankan dari panel dengan alasan ini saya baca tadi sama dengan yang
pertemuan sebelumnya bahwa beberapa clinical trial menggunakan nebulisasi ya. Di sini ada 3 randomized trial. Yang pertama dia VAP ya, pneumonia. 65%-nya karena ajiba di nebul colistin dibandingkan dengan placebo. Yang kedua adalah dia sama-sama pneumonia, 20%-nya ajiba, nebulisasi amikasin fosfomisin. Dan yang ketiga adalah pneumonia, 29% karena ajiba, nebulisasinya amikasin dibandingkan dengan placebo. Tidak ada dari 3 penelitian ini yang menunjukkan suatu outcome yang cukup bagus ya, atau survival rate-nya juga tidak bagus. Tidak ada perbedaan ya dengan yang placebo. Kemudian ada meta-analisis dari 13 trial dari pasien yang VAP. Ini gambarannya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Length of stay-nya juga, lama ventilatornya juga, survival rate-nya juga tidak membaik dengan nebulisasi. Artinya tidak secara signifikan berbeda dengan placebo. Kemudian ini ada ini reasoningnya kenapa kok kira-kira diberikan nebulisasi itu tidak efektif karena walaupun dia sudah mencapai sini ya epithelial lining fluid, tapi dia tidak bisa mempenetrasi sampai dengan jaringan paru sehingga aktivitas bakterisidalnya tidak signifikan. Apalagi yang digunakan nebul adalah obat-obat yang harusnya diinjeksikan ya, parenteral formulation. Jadi dia suboptimal secara deliverynya, distribusinya sampai dengan ke jaringan paru. Jadi panel tidak menyarankan pada guideline ini untuk pemberian nebulisasi. Walaupun di beberapa klinisi ya di sini disampaikan ini masih conflicting ya. Jadi ada yang dia menyarankan, ada yang tidak gitu ya. Tapi di sini ini di kata-kata ini, professional societies have expressed conflicting views regarding the role of nebulizer. Jadi tidak satu kata ya. Jadi ada 3 penelitian yang dia menyarankan gitu ya. Artinya dia ada gambaran yang cukup bagus. Tapi secara kesimpulan dari panel ini tidak menyarankan karena 2 ini ya concern. Yang pertama distribusi tadi, yang kedua adalah bisa terjadi satu komplikasi yaitu suatu bronkokonstriksi ketika dilakukan suatu nebulisasi. Kesimpulannya dari poin 1 sampai dengan 10 pertanyaan tadi, yang pertama general approach-nya yaitu sulbactam based combination, terutama sulbactam dulobactam dengan carbapenem. Kemudian alternatifnya high dose ampicillin sulbactam dikombinasi dengan bisa 3 jenis golongan ini, polymyxin B, golongan tetrasiklin atau cefidrokol. Kemudian yang kedua adalah sulbactam sulbactam adalah yang paling disarankan dikombinasi dengan carbapenem. High dose ampicillin sulbactam bisa sebagai alternatif. Kombinasi terapi disarankan sampai dengan ada perbaikan klinis minimal. Kemudian kalau misalkan terapinya butuh jangka panjang bisa diturunkan hanya dengan satu terapi ya. Kemudian polymyxin B bisa juga sebagai kombinasi terapi, high dose minocycline dan tigecycline atau tigecycline bisa sebagai komponen kombinasi, cefiderocol juga. Tapi cefiderocol disarankan untuk dibatasi pada infeksi yang refraktor dari Kreb ini atau agent yang lainnya resisten. Kemudian pemberian carbapenem extended infusion tidak disarankan ya kecuali pada kombinasi sulbactam dulobactam terapi. Adapun untuk ampicillin sulbactam terapi kombinasi tadi sempat tidak dimasukkan dalam poin-poin yang ini ya dari 10 pertanyaan ini, tapi di pembahasan pada poin 8 tadi ada di akhir-akhir kalimat tadi bisa juga sebagai terapi sulih ya, uh, pemberian high dose ampicillin sulbactam sebagai kombinasi terapi
dengan karbapenem. Kemudian rifamycin tidak disarankan, nebulisasi antibiotik juga tidak disarankan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini referensinya yang sudah kami share. Bisa juga di-download di sini. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan monggo. Dari senior sekalian, terima kasih sudah hadir. Dr. Meta, Dr. Tiar, terima kasih. Dr. Nafsu. Izin sharing dok, kalau Ini monggo, boleh. Dr. Ratna. Ya, iya dok. Jadi ini kemarin memang pas banget dapat kasus ya dok. Jadi pasiennya ini memang VAP dengan Krep ya dok. Jadi terus ini dari hasil eh, ujinya ini tuh yang intermediate adalah piperacillin tazobactam, piperacillin tazobactam, tetrasiklin dan cefoperazone sulbactam. Kemudian yang sensitif adalah minocycline, colistin dan tigecycline. Nah, tadi itu kan dibahas juga tentang yang lebih direkomendasikan adalah kalau nggak ada sulbactam, sulbactam kan memang pokoknya sulbactam base agent gitu ya dok. Nah, itu tuh kalau misalnya cefoperazone sulbactam itu bagaimana ya dok? Karena kan sepertinya yang direkomkan tadi kan ampicillin sulbactam gitu ya dok. Sedangkan kalau cefoperazone sulbactam kan juga ada bis sulbactamnya gitu. Terus kemudian kalau pada kasus pasien ini maksud saya, ini kan yang sensitif itu kan minocycline, colistin dan tigecycline. Minocycline, colistin itu kan kita tidak ada dok, tidak punya maksudnya. Terus kemudian kalau yang sensitif tigecycline penggunaan dosis tunggal kan kurang bagus ya dok. Nah kemudian sedangkan yang intermediate itu adalah piperacillin tazobactam, tetrasiklin, dan cefoperazone sulbactam. Untuk ampicillin sulbactamnya itu resisten ya dok. Mohon gimana ya dok ini masukan. Terima kasih dok. Oke, monggo dari hadirin senior sekalian apabila ada yang urut rembuk. Di pertanyaan yang pertama untuk cefoperazone sulbactam ya, betul ya. Bagaimana perannya? Ya, Yang kedua, tadi resisten gimana semuanya resisten ya? yang kedua itu kan ampicillin sulbactamnya resisten ya dok. Hmm. Eh, terus kemudian yang intermediate itu kan piperacillin tazobactam, Oh iya. piperacillin sulbactam. Kemudian kalau yang sensitif itu ada minocycline, colistin, dan tigecycline. Nah itu mengkombinasikannya itu gimana ya dok? Gitu. Oh iya iya oke. Mungkin kalau dari saya pendapat saya sih, kalau dari guideline ini memang tidak membahas cefoperazone sulbactam, tapi dia fokusnya adalah sulbactam base ya. Tadi disampaikan minimal kalau di guideline sebelumnya itu 6 gram. Kalau di sini dia 9 gram. Di 2024 dia sampaikan memang 9 gram. Jadi kalau cefoperazone sulbactam kita lihat aja sulbactamnya berapa eh, perbandingannya. Kalau memang dia dari satu sediaan itu kalau nggak salah apa 500 ya. Cefoperazone sulbactamnya. Kalau dia habisin sulbactam dia kan 2 gram sama 1 gram ya. Nah itu dijumlah aja kalau saya berpendapat sih. Jadi yang dihitung adalah dosis harian dari sulbactamnya. Kalau misalkan dia sediaan cefoperazone sulbactamnya memang dia 1 gram, sulbactamnya ya kita hampir sama dengan ampicillin sulbactam. Jadi memang ampicillinnya nggak usah direken sih, nggak usah dilihat aja. Cefoperazolnya pun juga nggak usah dilihat. Jadi yang dilihat adalah sulbactamnya. Dan yang kedua, kalau dari guideline ini ya, karena kita kan nggak punya sulbactam, dolobactam. Jadi mungkin ampicillin sulbactamnya biasanya memang resisten. Walaupun dia masih bisa digunakan, tapi dia hasilnya adalah resisten. Nah, itu bisa tetap digunakan, tapi high dose. Karena dia punya pengkhususan untuk PBB-nya itu ya, PBB 3 dan PBB 1 A atau 1B tadi ya kalau nggak salah. Itu bisa digunakan, tapi dengan catatan high dose tadi. High dose dan extended infusion. 9 gram, kemudian dikombinasikan. Kalau tadi ada minocycline yang sensitif ya. Minocycline sensitif bisa dikombinasi minocycline, tapi nggak punya ya, minocycline. Nah, itu bisa dikombinasikan dengan ampicillin sulbactamnya. Nah, kalau colistin
Di guideline ini tidak disarankan sih sebenarnya colistin. Yang disarankan adalah polymyxin B. Polymyxin B. Itu apakah menjawab ya? Eh, iya dokter. Kalau misalnya kita mengkombinasikan antara tiga siklin, gitu, misalnya pakainya tiga siklin gitu ya dok. Misalnya klinisi menggunakan tiga siklin. Nah itu berarti kombinasinya dengan apa ya dok? Meropenem, bukan ya dok? Bukan, Atau dengan dengan ampicillin ampicillin sulbactam tetap sulbactam. ampicillin sulbactam ya, ya tetap Ya, ya. tiga siklin ini ada hasil nggak? Minimal apa? Kalau Zona. itu kan karena ada hasil dok tiga siklinnya. Jadi yang Oh, ada di hasil. iya tiga siklinnya ada hasilnya dok. Pakai alat apa ya, Mbak? Pakai alat apa? Vitek 2 atau Nah, ini tuh atau Pak? dok, kesulitannya karena ini tuh adalah hasil lab dari bukan rumah sakit kami gitu. Jadi hasil pastinya dirujuk sudah ada hasilnya gitu loh dok, hasil dari Oh, luar. mungkin Nah, pakai tes jadi, ya. hmm. Atau Vitek 2 juga keluar kok kayaknya. Ada beberapa itu Iya, Vitek tuh keluar dok. Iya, Vitek tuh ya, keluar. cuma nggak tahu pakai cut off apa. Mungkin pakai cut off-nya Enterobacteriaceae. Nah, itu ya belum benar-benar bisa di ini sih, belum bisa. Tapi kalau misalkan dia ada hasil sensitif ya bisa bisa digunakan aja sih. Dicoba mungkin ya, dicoba. Jelasnya dengan ini ya, sulbactam bis. Nah, kalau dengan meropenem di guideline ini sih tidak disarankan sih. Tidak disarankan karena meropenem kan jelasnya resisten. Kalau misalkan ada tiga siklin dengan polymyxin B itu boleh. Kalau tiga siklin sama cewidrokol gitu boleh. Tapi kalau ampicillin sulbactam bisa diberikan, nah itu bisa diberikan high dose dikombinasi dengan salah satu yang ada hasil sensitif gitu. Dicoba kayak gitu. Terima kasih dok. Iya baik. Kemarin kami juga dapat share Maaf, kasus di Madiun kalau nggak salah. Itu juga sulit banget. Acinetobacter juga. Kemudian kita sarankan 6 gram minimal dalam sehari. Yaitu akhirnya bisa. Waktu itu kami sarankan sebenarnya 9 gram tapi kesulitan. Akhirnya 6 gram sehari. Tapi enggak sih, enggak sampai 6 gram. 2 kali 2 gram. 2 kali 2 gram ampicillin sulfaktam. Jadi nggak terlalu tinggi sebenarnya. Tapi ternyata membaik kombinasi dengan meropenem. Pneumonia membaik, tapi dia punya PPOK, tapi akhirnya tetap meninggal sih pasien karena prolong ventilator. Jadi ya itulah agak sulit ya. Mungkin ada yang mau diskusi lagi, monggo. Mas, tanya Mas. Maaf, saya Iya, agak monggo. telat nih. Nah, aku Silakan. mau, memang sih ada beberapa pengalaman ya terkait pemberian untuk Aciba ini. Nah, memang saya lihat memang kalau Aciba ini khas ya, dia memang harus high dose. Jadi apa-apa itu harus high dose. Jadi, nah ini cuman pernah ya saya nganjurin tuh yang ngasih ini ya apa kan kalau ini apa istilahnya kalau ampi sulbak itu kan dia 2:1 ya, 2:1. Nah, itu pernah saya nganjurin ngasih 6 gram. Itu 6 gram maksudnya jadi 42 ya berarti ya. Benar ya, 42 ya. 4 gram ampicillin, 2 sulbactam. Nah, itu kan sehari pemberiannya kan 3 kali dia, Mas. Nah, itu saya udah di ACC ya, Mas. Udah di ACC oleh ininya intensivisnya itu gitu loh. Karena ya kalau 6 gram itu sehari 3 kali itu kan 18 gram sehari gitu ya. Nah, mereka ini kayaknya masih khawatir gitu. Nah, itu kira-kira ini ya memang aman ya dia punya rentang dosisnya memang gede gitu ya Mas ya. Ya kalau harusnya kalau 6 gram itu bukan 6 gram ampicillin sulfaktam sih, Mbak. Jadi Kalau eh, baktesin itu kan dia sudah dalam kombinasi ya, dia nah makanya sudah ampi sulbak. iya Heeh. betul. Jadi itu 3 gram kan, 3 gram itu 1 gram ampicillin ya, 2 gram ampicillin, Pisilimnya dua, heeh, makanya dua satu satu ya gram dia ya. sulfaktam. Nah itu hitungannya 1 gram. Mm-mm. Jadi kalau 6 gram ya 18 gram. Nah itu
malah lebih sulit ya untuk ACC. Nah, itu juga terjadi di beberapa center yang lain. Kemungkinan karena Mm-mm. nggak ada ini sih, nggak ada juknis ya, tidak ada Mm-mm, juknis. betul betul Mas. Iya, karena Kalau kan mereka kalau ngasih ampicillin tuh masih ini ya mereka khawatir gitu loh. Karena kalau misalkan kita 6 gram itu kan 42 ya. Berarti kalau 3 kali itu sehari sulbaktamnya itu hanya 6 gram sebenarnya Mas. Nggak seberapa tinggi gitu ya. mm-mm, Kalau tadi kan dikatakan berapa tadi? 9 ya? 9. Kalau di KTN yang lain 9. lalu Heeh. memang 6 gram sih, 6 sampai 9. Tapi di Oh, 6 sekarang sampai ini 9 ya. dia lebih strict Mm-mm, ya mm-mm. 9. Oh, Ya, oke karena oke. emang Heeh, heeh. kayak gitu. Saya soalnya pernah Mas ngasih cuma 3 gram gitu, pasiennya lewat langsung. Iya, agak sulit Jadi sih. ampicillin sulbactam itu kalau dosis rendah itu kayaknya sudah sama sekali sudah tidak bisa. Jadi memang kita harus kayaknya dosisnya yang tinggi gitu loh Mas. Iya, Karena itu saya baca juga Mas kayak meropenem ya Mas. Tempat saya tuh kan antibiotiknya terbatas ya Mas ya. Jadi cuma ada meropenem, ampicillin sulbactam, kemudian piptazo ya, piptazo, kemudian amikasin, levo, moxi itu adalah. Tapi yang model-model kayak polymyxin, kemudian tigecycline, kemudian apa ya, Astreonam itu enggak ada, Mas. Jadi hmm, eh dengan adanya yang kayak begitu-begitu, jadi ya sudah itu aja yang bisa dikasih gitu loh, Mas. Jadi pengalaman sih kalau meropenem itu aja ya 2 gram itu ada yang bisa, ada yang enggak, Mas. Jadi iya. apa ya? Karena saya baca, Mas, sehari itu bisa sampai aduh lupa ya berapa ya. Berarti kalau 2 itu kan berarti 6 ya. Sehari itu sampai 12 Mas. Jadi 2 kali lipat. Jadi 4 gram pemberian. Nah itu kira-kira masih aman nggak ya Mas ya kalau dari jurnal atau Oh, meropenem. IDS ya. Meropenem 4 gram per Oh, 8 jam. tinggi Jadi banget. total itu 12 jam. 12 gram. Iya, ya. Itu sarannya dari Masih aman nggak ini ya ya, Mas ya? dari farmasi klinisnya atau gimana? Itu nggak saya nggak direkomendasi itu saya baca memang dari jurnal ya dari jurnal itu dia Oh, iya. melakukan anu itu sampai 12 gram per Oh, iya, iya, iya. hari Berarti begitu. maksimalnya. Heeh. Mm-mm. Nah itu kira-kira bisa nggak ya dengan dosis berapa meropenem itu maksimal per harinya ya karena kalau saya Hmm, baca-baca umumnya itu hanya 6 gram begitu iya. meropenem per hari itu. 6 gram udah tinggi banget sih, Mbak. Biasanya kan 3 kali 1 Iya. itu dosis normal ya. 3 kali 1 gram, 3 kali, ya betul. Umumnya sih tiga kan dia kali. ngasihnya memang ada beberapa ini ngasihnya 1 sampai 2 gram. Jadi umumnya ya maksimal itu 6 gram per hari gitu. Cuma memang yang jurnal saya baca itu agak-agak ini juga ya. Jadi dia karena memang sudah gagal ya dengan terapi Iya, iya, apa iya. pada umumnya gitu. Jadi dia memberikan sekali pemberian itu 4 gram gitu. Jadi dengan maksimal itu 12 gram. Nah itu saya nggak tahu, Ya, mungkin Mas Agung ada baca saya belum berapa sih baca sih. maksimal meropenem itu yang bisa diberikan? Kalau saya sih belum baca sih. Tapi kalau pada terapi karbapenem resisten Oh, Acinetobacter baumannii ini sebenarnya kalau meropenem dinaikkan seberapa pun ya nggak akan ngefek sih Mbak. Jadi nggak akan efek ya? nggak akan ngefek. Jadi perlu Mm-mm, mm-mm. kombinasi. Jadi kalau meropenem dikasih 12 gram pun ya nggak akan ngefek. Jadi Iya iya iya. perlu dikombinasi ya ambisi yang sulfaktam itu. Ya yang sulit ya harus ini sih. Mungkin diajak jurnal reading aja. Oh oke, Eh, Mas. Jadi itu kalau Modul. meropenem plus kombinasi ampisulbactam itu boleh ya? Kan Ya sama-sama masih bisa sih. beta laktam ya? Bisa ya Mas ya? Masih bisa. Yang diharapkan kan Oke. sulfaktamnya, sulfaktamnya. Tadi Heeh, sih, heeh. tadi saya pikir dari saya baca tidak ada tempat ya. Tapi ternyata tadi kita yang baca bareng-bareng. Nanti coba saya highlight lagi, saya coba share di grup ya. Itu masih bisa ya, Mm-mm. masih bisa dipilih sebagai pilihan terapi ya untuk ambisi sulfaktam ya high dose tadi. Ini coba saya Jadi baca. dikombinasi dengan meropenem ya Mas ya? Meropenemnya di extended infusion juga. Kalau High extended dose, infusion berarti 2 gram tiga dalam jam, 4 tiga jam. jam gitu ya, Ya, tiga ya. empat jam ya. Oke. Heeh.
Oh iya Mas, kalau meropenem dengan doxycycline itu kira-kira untuk CRAB ini gimana Mas? Dosis apa Mbak? Sorry. Eh Meropenem dengan doxycycline. Oh, doxycycline. Heeh. Doxycycline kan golongan tetracycline juga ya. Iya, betul. Doxycycline ada injeksi ya? Nggak tahu sih. Nggak ada ya Mas, adanya per oral dia. Kayaknya oral ya, 100 miligram itu Iya, ya. oral. Heeh. Soalnya di Kalau tempatku itu nggak ada tegacycline ya. ya kalau misalkan terpaksa pun ya dicoba nggak apa-apa sih Mbak. Dicoba di high dose ya. Jadi kalau di contohnya itu kan tigecycline Berapa contohnya sih itu, Mas doksi itu berapa sih maksimalnya? Saya soalnya baca nah itu saya nggak semua hafal sih. rata-rata ya 100 dia 100 per 12 jam dia itu belum pernah baca yang dosis lebih dari itu. Kira-kira berapa sih dosis doksi itu yang maksimalnya itu Mas? Nah itu saya perlu baca lagi sih Mbak. Tapi kalau dosis normalnya kan 2 kali 100, Dua kali nggak 100 masalah. betul. Nah bisa Mm-mm. dinaikkan sih. Kalau tadi contohnya tigecycline dia juga 2 kali 100, di loading dulu di awal 200, kemudian selanjutnya baru 2 kali 100 kayak gitu. Contohnya yang tadi tigecycline ya. Kalau minocycline tadi kan Mhm, dua mhm, kali mhm. 200 ya. Nah nanti kita baca aja di formularium apa obatnya tadi dosisnya Siap, untuk siap. maksimal berapa gitu. Tapi itu kalau Mas, aku oral tadi nggak ikut yang di depan itu tigecycline itu berarti loading dulu 200. ya dua eh ratus itu terus yang dilanjut eh, 100. jadi pemberian itu kan dua kali pemberian berarti pemberian yang pertama 200 kemudian 100 terus untuk hari kedua juga selanjutnya 100 gitu ya Mas ya 100 ya, maksudnya ya. dua kali Oh, 100 oke ya. siap. Tiap 12 jam. Siap Mas. Oke, siap Saya Mas. sih nggak hafal sih Mbak, tadi cuma baca aja. Tapi yang Oh penting iya. ini sih, mereka kayak pemilihannya itu aja. Doxycycline, oh ya, saya kok baru ini ya, baru punya pemikiran itu ya, doxycycline. Tapi di sini tidak semua tetracycline bisa digunakan sih. Contohnya juga tadi sempat disebutkan eravacycline. Mhm, mhm. Eravacycline itu dia secara in vitro banyak sensitif, tapi ternyata ketika digunakan di klinis dia tidak membaik gitu. Saya Kemarin, soalnya belum pernah baca sih Mas kalau di itu ya di kita hmm, punya anu ya apa istilahnya CLSI itu ya doxycycline itu ya. Tapi ya ya, kalau di jurnal-jurnal itu ada beberapa itu menggunakan anu doxycycline itu kombinasi dengan ya, meropenem ya, itu. ya Iya, boleh coba cuman sih, ya Mbak. itu belum belum ada ininya ya. Tapi Mm-mm. soalnya di tempat saya tuh tegacycline tuh udah ada. Itu mahal Ya, ya Mas ya? mahal tuh. Mahal ya? Sutomo aja juga sangat terbatas, sangat terbatas. Hmm, iya iya iya. Gesiklim. Sebab kalau misalkan harganya nggak terlalu mahal, mungkin saya mau mengajukan gitu loh. Maksudnya nanti mungkin menjadi ini ya karena di tempat saya itu Pseudomonas sama Acibanya ini yang tinggi banget gitu loh, pan resisten Ya, dia. ya. Mm-mm. Mhm. Thank you sharingnya, Dokter Ya, Meta. makasih banyak Mhm. Mas masukannya. Mungkin ada yang lainnya. Sorry tadi agak bermasalah Zoom-nya, jadi sempat putus. Kalau nggak Untung ada, putus Mas. Kalau nggak saya mungkin nggak bisa ikut. Udah habis. oh iya. Ya soalnya tadi telat join ada apa tadi. Oke, kalau misalkan tidak ada yang dibahas lagi, kita nanti akan coba saya resumekan ya dari 6 section ini. Jadi paling tidak kita punya yang lebih simpel dari guideline ini bisa kita baca dibawa sehari-hari. Karena kuman-kuman ini dari ESBL, AMPC, Menang. bahan resisten enterobakteriasi, Pseudomonas ya. Kemudian ini Aciba dan Stenotrophomonas itu ada di sekitar kita dan paling enggak kalau kita ketemu klinisi atau kita ketemu dengan pihak farmasi bisa bargaining dengan dasar yang cukup kuat. Ya harapannya di Indonesia juga ada studi ini sih, paling enggak studi awal kalau bisa multi center lebih bagus sih. Karena ini kasusnya lebih banyak daripada di luar negeri ya. Kemarin kami juga penelitian tentang carbon resistant ini juga oh iya.
cukup banyak ya, cukup banyak pasien di ICU dan dominan. Gennya yang paling banyak OXA biasanya. OXA 23, OXA 24 paling banyak. Mungkin itu, terima kasih kehadirannya, sharing-sharingnya. Kita buka Iya, tadi. Mas, nanya lagi, Mas. Ya, ya, Kalau monggo. untuk dekornya itu apa sih yang bagusnya, Mas, untuk Pseudomonas aciba ini untuk Apa di Mbak? Dekon. intensive care, Mas? Dia kan alat-alat ininya ya, Mas ya. Oh iya, iya. Untuk dekornya itu bagusnya apa sih, Mas? Mungkin ada pengalaman teman-teman lainnya juga untuk dekontaminasi karena di rumah sakit saya kebetulan apa ya kesulitan gitu loh untuk mendekontaminasi alat-alat terutama yang di ICU itu untuk ventilator dan sebagainya ya itu mungkin ada pengalaman enggak? Ya, monggo dari teman-teman. Kalau setahu saya sih yang cukup bagus itu yang alkohol base campur dengan chlorhexidine sih, Mbak. Chlorhexidine Oh, oke 2% oke. itu cukup bagus sih. Itu Konsentrasi berapa ya Mas ya? kalau nggak salah 2 sampai 3%, Mbak, ya, chlorhexidine-nya. Oh, oh Itu chlorhexidinnya 2 sampai 3%, alkohol ya 70%. 70%. Oh, oke, Itu siap Mas. cukup cukup bagus sih, Mbak, kalau nggak salah. Jadi yang paling poten memang chlorhexidine untuk saat ini untuk desinfeksi, kemudian apa ini sterilisasi, apa sorry, antisepsis ya, itu paling bagus. Iya. Ini sih apa chlorhexidine base Mm-mm, mm-mm. itu dan alkohol itu sih. Nah, kalau misalkan ruangannya bisa lebih ini dibedakan per pasien itu juga sangat berpengaruh sih, Mbak. Untuk penularannya juga sangat menurun pastinya. Biasanya kan walaupun Iya, kita apa pisahkan 2 meter gitu, tapi petugasnya kadang-kadang ya tetap bisa berpindah ya dari iya satu betul. tempat ke tempat lain gitu. Ya cukup sulit sih apa ini challenging ya untuk di ICU terutama. Banyak pasien yang Iya, sebelumnya nggak ada infeksi, meninggalnya karena infeksi. Nah, itu sulit. siap Mas. Makasih banyak Mas masukannya. Ya, matur nuwun sharing-sharingnya. Kita tutup ya. Kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga berkah, bermanfaat ya, terutama buat saya sendiri dan teman-teman sekalian. Kita mulai. Terima kasih dan mohon maaf kita ketemu minggu depan insya Allah. Belum tahu ini judul atau temanya pembahasannya apa. Mungkin apakah UTI ataukah sepsis ataukah apa ya. Nanti kita bahas lagi di grup mungkin ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman senior sekalian. Makasih.